Dan yang aku lebih senang lagi Mas, pas Mas Wid bikin diskusi titik terang itu, Mas Wid tuh approach kita atau introduction-nya itu dengan saya dan Mas Han mencari berbagai literatur. Nah, iya. itu buat aku. Iya, terus sempat ada momen kita telepon berapa jam ya itu ya. Karena padahal ya Allah simple banget. Iya, pokoknya ada satu lah ya yang kita nggak bisa bahas di sini. Iya. Ada satu hal yang akhirnya membuat Mbak Mita nanya, kasih saya reason kenapa saya harus di sini. Wow. Yuk. Nyau. Ya. Assalamualaikum sahabat MW. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita MW bersama saya Wiwit. Kali ini saya ditemani sama sahabat saya yaitu Mbak Selomita. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Wi. Akhirnya kita ngobrol di Cerita MW. Cerita MW. Gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Jadi kagok. Cerita MW. Saya kerjanya dengerin ceritanya MW terus memang sekarang. Udah berapa tahun Mas? Udah 2 tahun ya Mas? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Kita 2020 ya? Pertama kali kenalan. 2020 ya? 2020. Di rumah Nyai ya? Iya. Sekarang udah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Udah 23 ini. Udah 23. Ya gitu deh. Dengan segala naik turunnya dan dinamikanya. Dan dan amaze our own brain gitu. Soul gitu. Terus ya terbukti lah dengan kita masih bersama. Berarti cocok. Iya, jadi di ruang diskusi udah 2 tahun lebih ya. Apa yang membuat Mbak tetap di ruang diskusi titik terang? Wah, ini tadi nggak dibuka. Wah, seperti di awal yang terjebak, sekarang terjebak. Dijebak. Awalnya dulu ya kalau gitu ya. Awal kita perkenalan nih, sahabat semua. Agak aneh cara kita kenalan karena ada satu kejadian dan ini melibatkan oknum yang bernama Nina Tamam. Which is teman baik saya dan adalah saudaranya beliau. Jadi kita lagi ketemu lah di satu rumah rame-rame sesama pekerja seni, semua lagi ngumpul, tiba-tiba emang kita membicarakan mengarah ke agama Mas waktu itu, agama gitu lah. Terus tiba-tiba di sini Nina kayaknya mungkin berarti ini aku cara pikir aku gini-gini nih kayak cocok nih untuk diajak ke Mas Wid gitu, ke kelasnya Mas Wid. Dia cuma bilang, besok gue mau bedah Quran nih, kelas baru. Kok kelas? Apa tuh maksudnya? Ya mau banget aku bilang gitu karena aku selama ini kalau mempelajari agama Islam selain waktu kecil ya, kalau waktu kecil benar-benar belajar pakai guru, tapi pas udah dewasa gini selalu tausiah itu kan per tema 1,5 jam, habis itu tanya jawab, udah tawa-ketawa makan. Gak ada kelas dan gak ada yang kayak ayat per ayat dibuka. Aku merasa aku kurang di situ Mas. Jadi makanya langsung tertarik. Karena kan kita ingin menjadi manusia yang lebih baik terus kan setiap hari. Jadi aku langsung, oke deh Nin, gue nyoba. Gue nyoba deh ikut gitu. Iya Mit, ini konsepnya pokoknya diskusi kok gitu. Kayak enak gitu, soalnya gue cuma dikit kok. Oke, dikit juga buat aku poin. Aku senang. Terus datang deh. Itu siapa? Aduh. Ya gitu deh, beda lah pokoknya Mas, different, bukan kayak ustadz lain gitu kan, kayak bukan ustadz juga kan manggilnya kan gitu, jadi emang ini different, tapi mungkin ini mungkin memang dia memberi makan rohani, tapi juga challenge our brains gitu, kayaknya gitu yang aku rasain, karena itu kan sebenarnya memang hakikatnya manusia itu kan kita punya akal pikiran, jadi makanya jadi pas kayaknya pikiran kita nggak dibuntuin, nggak diberhentiin untuk berpikir, which is juga tugas dari Allah ikro terus kan gitu. Tapi juga dapat statement-statement yang Allah kasih melalui nabi-nabinya di Quran gitu. Jadi enak banget
Jadi kayak ya itu makanya mungkin tadi pertanyaan Mas Wid, kenapa masih ada di titik Ruang terang diskusi kan titik ruang terang. diskusi titik terang. Mungkin ya itu karena selalu yang aku rasain memang setelah kita kelar diskusi yang kadang jamnya nggak jelas itu berapa jam. Kalau nggak ada yang sebenarnya- ngetop kayaknya nggak stop sih sebenarnya bisa sampai maghrib dari jam 10 pagi. Sebenarnya kan itu konsepnya 1 jam ya diskusi. Konsepnya 1 jam, 1 nggak pernah jam. lah Mas kita 1 jam. 2,5. 2,5 itu minimal deh kayaknya. Minimal, Iya nggak iya. mungkin 1 jam. Jadi pasti harus ada yang mau pergi, ada yang mau kerja, ada yang pengen makan. Kalau nggak akan berhenti. Nah itu dia makanya mungkin kita emang keisi sih, batinnya keisi, Iya. pikirannya juga kayak dapat tuntunan. Iya. Gitu. Jadi, nah itu kan yang paling aku rasanya itu paling aku butuhkan dalam aku menjalani hidup gitu. Tapi sebenarnya kan masalah pola ajar ya. Pola ajar yang Metode. dulunya sifatnya doktrinasi Ya. menjadi diskusi gitu Betul, ya. betul. Nah itu ternyata memang tidak bisa semua masuk. Nggak semua cocok. Nggak semua cocok ya. Iya, nggak semua Ya bisa memang terima. bagi orang yang mau ngulik, mau mikir, mau oh ini nanti representasinya kemana kayak gitu, itu baru bisa sih sebenarnya. Betul. Dan yang aku lebih senang lagi Mas pas Mas Wid bikin diskusi titik terang itu, Mas Wid tuh approach kita atau introduction-nya itu dengan saya dan Mas Han mencari berbagai literatur. Oh, Nah, iya. itu buat aku. Iya, ya. Terus sempat ada momen kita telepon berapa jam ya itu ya. Karena Padahal ya Allah iya. simple banget. Iya, topiknya. ya, pokoknya ada satu lah ya yang kita nggak bisa bahas di sini. Iya. Ada satu hal yang akhirnya membuat Mbak Mita nanya, kasih saya reason kenapa saya harus di sini. Wow, pertanyaan simpel ya. Gila itu again 2,5-3 jam lagi. Iya. Telepon sih itu parah sih karena telepon. Kan biasanya kita Zoom ya. Ini telepon loh, telepon. Gue kayak sama pacar gue aja nggak pernah 3 jam dulu. Ini kayak, nah itu mungkin karena kita terus dirangsang terus kali otaknya. Abis ngomong ini jadi kayak ada pertanyaan baru, ada statement ini ada pertanyaan lagi gitu. Jadi sampai ya kita mungkin terjawab ya, puas terjawab batin. Nah itu tadi yang Mas Wid bilang, yang tadi aku bilang, titik terang menjanjikan berbagai literatur yang Mas Wid dan Mas Han cari, dan itu menurut aku nggak akan aku bisa lakukan. Aku butuh. Nah itu sebenarnya kayaknya intinya adalah aku butuh. Kenapa aku bisa masih terus ada di sini dan senang dan cocok dan dengan tulus ikhlas gitu, selalu ikut mau berapa jam pun dan long for gitu. Jadi kayak pengen besok udah nih mau ini gitu. Itu kayak dan selalu rasanya setiap abis kelas light gitu. Enak, lega. Nah itu yang penting kan Mas dalam hidup. Mungkin insya Allah juga menyehatkan badan kita gitu. Dengan segala permasalahan hidup. Ada sedikit jeda yang membuat kita agak tenang gitu. Bahagia, tenang yang hakiki ya gitu. Bukan dengan materi atau apa. Tapi kayak batinnya tuh gitu. Karena ternyata kan hakikat hidup kita memang sebenarnya setelah saya belajar dan kita ulang-ulang terus, kenapa kita diciptakan karena hanya untuk menyembah Dia. Jadi ya udah, jadi itu mungkin emang karena hakikatnya itu Mas, core-nya manusia itu, jadi emang dikasih makan, dikasih hadiah yang bukan materi, tapi itu hal-hal kayak pengetahuan dan ilmu yang kita dapetin terus kita bahagia gitu, batinnya puas. Wow, hari ini beliau yang menjadi mentor. Padahal tema kita bukan ini loh. Temanya bukan ini. Belum masuk ya. Setiap kita ngobrol kayak gini. Mau temanya apa, mau di screen-nya apa, kita ngobrolnya. Ngomongnya apa? 1 jam kemana dulu, baru ke situ. Kesitunya sebentar. Sebentar, loncat lagi. Oke, Mbak. Jadi tadi perkenalannya cukup unik sih sebenarnya. Karena pada waktu itu juga saya nggak tahu sebenarnya ini apa yang mau saya sampaikan. Ya ampun. Karena lebih ke diskusi jadi lebih cair ya. Karena diskusi juga jadi nggak ada jarak ya. Karena diskusi juga kita memposisikan sama. Jadi sama-sama mencari. Jadi equality ya. Ada equality makanya jadi mungkin lebih terbuka ya Mas. Lebih terbuka, jadi benar. lebih bebas. Coba kalau ada perasaan aku lebih dari kamu. Wah, kitanya jadi inferior ya, jadi nggak berani gitu. Terus mungkin si penyampainya juga merasa harus pakai yang saya omongin, karena ada
aku lebih itu. Ya. Tapi ketika didiskusikan, kita juga bisa menerima apa ya, masukan atau misalnya ada yang salah bisa direvisi. Makanya saya bilang materi titik terang ini kayak open source. Jadi dia akan bisa direvisi kalau memang ada yang salah. Iya, gitu. itu kan juga hal baru Mas di dunia persilatan mempelajari agama Islam. Iya, karena memang Jarang ada yang mau punya mental kayak gitu atau konsep berpikir kayak gitu. Iya. Karena kan bisa jadi pada waktu kita menyusun kita belum mendapatkan informasi yang itu. Iya. Kemudian seiring bertambahnya informasi, kemudian kita mencoba mendiskusikan, ternyata oh iya, sebenarnya ini kayak gitu kan. Iya. Walaupun pada akhirnya atau pada dasarnya kita sebenarnya kan perlunya, maksudnya paling penting adalah kita belajar dasar dari Quran. Tapi kan banyak penjelasan di luar sana yang secara sejarah gitu ternyata ngebantu untuk kita bisa lebih mengerti Qurannya itu kan. Benar. Iya. Ini azan dulu. Oh iya. Nanti kita stop dulu. Iya, oke. Karena nanti pasti suaranya masuk. Betul. Siap. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak. Yes. Aku tuh kenal kamu hampir 3 tahun. Tapi aku tuh baru tahu pas kita tadi ngobrol sebelum kita mulai, ternyata Mbak Mita mualaf ya? Iya. Oh. Dari umur 9 tahun, Mas. Dari umur 9 tahun. Oke. Oke. Boleh nggak di-share ceritanya ketika itu apa yang membuat Mbak Mita akhirnya mau menerima Islam gitu? Oke. Jadi mama waktu itu remarried, menikah lagi, dan memang pasangannya beragama Islam. Terus mama merasa katanya penjelasan atau cerita-cerita mengenai Islam dari calon suaminya waktu itu tuh katanya kena di hatinya dia. Jadi mama bilang dia mau. Jadi dia mau menikah dengan akad nikah cara Islam. Jadi udah dia langsung menjadi Islam. Dia jelasin lah ke aku mengenai itu. Pokoknya ada cara mamah berbicara yang enak didengar dan sangat mudah dianalogikan gitu sama pikiran anak kecil saat itu. Oke. Jadi kayak aku langsung kayak gue mau masuk Islam gitu, karena cara mamah approach-nya tuh kata-katanya lucu banget dan gampang dimengerti sama anak-anak lah. Usia 9 tahun pada waktu itu. Jadi aku langsung kayak oke, why not gitu. Dan kayaknya memang aku waktu itu kayak udah punya dasar bahwa Tuhan itu satu. Kayaknya udah ada tuh di pikiran aku. Jadi aku kayaknya memang gak terlalu keberatan gitu untuk kayak pindah, dan kayak mamah itu adalah my beloved one gitu. Jadi gue sama sekali gak keberatan kalau menjadi agama yang sama-sama mamaku gitu. Ada dukungan dari situ, tapi dengan penjelasan mamah yang cocok buat anak-anak itu, kuping anak-anak dan pikiran anak-anak, tambah mau aku pindah gitu. Ya udah, habis itu aku dikasih guru agama, guru ngaji seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu, terus langsung bener-bener melebur sih Mas. Bener-bener jalanin, karena waktu aku agama Kristen sebelumnya gak pernah ke gereja kita. Mama tuh kayaknya memang gak terlalu ngejalanin that time. Jadi kita tuh kayak orang baru beragama gitu saat itu gitu. Dan aku malah lebih suka ke gereja dulu sama opa aku. Jadi opa aku dulu ada gereja di Cikditiro. Aku suka sekolah minggu tuh. Tapi itu pun kayak sekali-sekali banget, 6 bulan sekali kali gitu. Kapan aku pengen aja ikut sama opa gitu. Atau aku berumur 8 tahun waktu itu kan. 7-8 tahun sebelum akhirnya masuk Islam. Jadi banyak cerita-cerita tentang agama Kristen malah dari opa, bukan dari mama. Nah terus jadi pada saat aku pindah Islam, ada guru ngaji, baru tuh kayak bener-bener belajar beragama gitu. Kayak baru dapat aturan-aturan, dan lain itu baru mengertinya tuh begitu aku memeluk agama Islam. Ada nggak pengalaman spiritual selama, ya meskipun udah dari usia 9 tahun sampai di hari ini, ada nggak sih mungkin ada pengalaman spiritual yang paling mengena gitu dalam pencapaian? Karena menurut saya kan Islam ini berproses ya.
Islam itu bukan sekedar hanya membaca syahadat, Iya. ya nggak? Iya. Tapi kita berproses dengan syahadat itu kan. Iya. Ketika kita berproses sama syahadat itu, maka lahirlah dalam tanda kutip cerita-cerita spiritual. Betul. Nah itu yang nanti akan mendewasakan kita, Iya, gitu ya, betul. Iya. akan menentukan sikap kita ke depannya seperti apa. Nah, Iya. Mbak Mita ada nggak momen itu gitu? Ya, kayak tadi Mas Fit bilang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semakin aku bergabung dengan Titik Terang itu kita kan semakin diminta untuk berpraktek kan, Iya. mempraktekkan Heeh. kalimat Syahadat, syahadat, bukan hanya ucapan gitu. Benar. Nah tapi aku dari kecilnya, opa aku tuh sebenarnya kalau mengenai agama atau mengenai Tuhan Allah gitu, opa aku tuh paling sangat berperan di Oke. hati kita semua, cucu-cucunya, anak dan cucunya, karena dia orang yang sangat Tuhan is everything. Jadi apapun tuh hidup tuh untuk Tuhan tuh udah dari dia tuh udah ada konsep itu. Oke. Semua ini udah diatur Tuhan. Terus dia bilangnya Tuhan itu kan Tuhan Allah. Tuhan Allah itu menciptakan kita sesama manusia untuk saling menyayangi, Iya. untuk saling support. Dia tuh lebih kayak gitu. Jadi orangnya juga adem banget Mas, orangnya indah gitu. Iya. Kayak yang cinta sama dia tuh semua temennya, semua teman anaknya, semua pokoknya tuh sayang gitu sama dia. Jadi orangnya tuh wise dan adem, hangat gitu, warm gitu. Jadi aku dapat konsepnya tuh enak gitu mengenai Allah gitu. Jadi pada saat aku masuk agama Islam lebih ke aturan-aturan. Tapi karena aku didasari oleh dan Opa pernah bilang Tuhan itu kasih, dia gitu. Jadi dia tuh nggak pernah bisa marah, nggak suka marah. Marah itu merugikan diri sendiri kayak gitu-gitu. Terus semua itu dilihat dengan kasih sayang. Jadi kalau proses spiritual sendiri, aku memang udah kayak Allah tuh dari kecil gitu. Plus, nah akhirnya mengalami lumayan gelombang kehidupan dari kecil. Karena itulah remarried kan nggak gampang kan buat kita anak-anaknya. Aku dapat saudara tiri gitu. Terus kita sama-sama adaptasi masih kecil. Aku dapat aturan-aturan baru keluarga yang tadinya sebelumnya sama mama aturannya gini-gini tiba-tiba berubah kayak gitu-gitu. Terus ada sempat rasa tuh sambil growing up gitu, ada sempat rasa tuh gue tuh benar-benar sendiri deh hidup tuh. Kayak nggak bisa sama sekali mengandalkan even my own mom yang dulu gue pikir adalah segalanya gitu. Karena kalau anak kecil kan pegangannya semuanya ke ibu kan, perwakilannya Tuhan lah gitu di dunia. Terus even dia pun ada kelemahannya because she's only human being juga gitu kan. Nah di situ tuh makin tuh Mas, makin emang pegangan gue cuma Allah, mau kemana lagi. Terus dengan aku dapat ajaran-ajaran agama Islam, aturan-aturan dan lainnya, ada sholat, diajarin sholat lah, doa-doa, zikir, puasa, terus dikasih tau lah yang Allah sukai dan Allah tidak sukai gitu-gitu. Terus aku tiba-tiba pokoknya punya prinsip sendiri, karena sekolah aku sekolah Kristen terus, gak pernah berubah. Karena dasarnya aku awalnya Kristen, sekolah aku selalu Kristen, Protestan, terakhirnya Katolik, malah sekolah Katolik. Karena memang zaman aku dulu SMA Katolik bagus-bagus banget. Jadi pelajaran sekolah hanya itu sebenarnya dapatnya. Nah tapi kayak aku tuh selalu ada rasa, aku kalau mau hidup aku tenang, aku lebih bahagia, kayaknya gue jangan sampai bikin Allah kesel atau kecewa deh gitu. Jadi aku selalu ada rasa gue mau jalin apa yang Allah mau yang Allah senangi gitu. Nah terus aku kayak yakin aja walaupun bersakit-sakit dahulu, tapi aku yakin akan bersenang-senang kemudian gitu. Pokoknya aku yakin banget sama itu dan memang tetap juga ada andil nasihat-nasihatnya mama gitu. Kalau ada masalah apa, kalau kamu sedih atau kecewa atau apa, ambil hikmahnya. Dia gitu melulu. Karena dia ada sedikit lemah gitu lah. Di mata aku tuh dia agak lemah gitu. Kalau lagi aku nggak enak perasaannya, dia tuh nggak bisa bantu apa, cuma kayak udah tenang aja, ada ini gitu. Menenangkan ya. Gitu dengan kata-kata ambil hikmahnya. Jadi kayak aku yakin, udah deh pegangan gue Allah aja, kalau gue jalanin apa yang Allah mau, gue berusaha sebisa mungkin gak melanggar aturannya dia, insya Allah gue pasti suatu hari akan bahagia gitu. Jadi dan itu tuh Mas, dan aku percaya termasuk secara kehidupan sehari-hari ya, kayak nurut sama orang tua gitu. Terus yang kehidupan sehari-hari lah gitu tuh aku berusaha di jalannya Allah gitu. Jangan boleh ini aku usahain enggak gitu. Dia sukanya ini aku usahain gitu. Jadi sebisa mungkin tuh growing up aku begitu. Terus
dan kayaknya tuh apa yang aku inginkan di hati kayak sering tercapai tanpa terlalu diusahakan gitu. Jadi kayak hadiahnya dari Allah tuh dengan lo nunut manut sama gue gitu. Lo berusaha bertakwa gitu, beriman sama gue, ini hadiah-hadiahnya. Nggak simple sih, simple thing lah. Simple thing. Misalnya nih ya, yang paling umum nih, maksudnya yang paling simple tapi penting. Aku tiba-tiba pengen, pokoknya aku dari kecil cita-cita kawin umur 25. Ya kok 25 dapet jodoh dan kawin. Terus aku di hati kecil pengen, gue selalu kalau di ucapan ngomongnya anak laki perempuan sama aja, apa aja. Dalam hati kecil anak laki pertama, pengen banget anak laki pertama. Not even mau USG mas waktu itu aku, pengen surprise banget. Jadi begitu lahir laki tuh kayak ya Allah berkahnya gitu kayak. Dan cuma satu lagi udah, habis itu perempuan. Tapi Allah kasih gitu, itu kecil-kecil. Terus kayak aku suka banget nyanyi. Aku tahu banyak yang kayak perjuangannya harus kayak ngirim demo-demo. Ini ya kok produser datang ngajak. Cuma kayak cita-cita di hati, gitu loh mas. Jadi kayak kamu tuh nggak pernah ngirim demo? Nggak pernah. Jadi itu kayak kita ketemu di satu tempat gitu. Dia tapi tahu aku dari kecil. Dia bilang dia sering banget lihat aku nyanyi. Dia dulu kakak kelas aku jauh di atas, senior di atas gitu. Terus dia bilang gue tuh seneng banget lihat lo tuh kecil gitu. Gue udah gede, gue di atas gitu ngeliatin. Selalu nyanyi ini nyanyi itu karena aku selalu dipilih-pilih. Ya itu kayaknya ada andilnya juga. Ibu aku seorang penyanyi dan akunya juga suka nyanyi. Jadi mulai paduan suara lah, apalah nanti aku yang pokoknya maju. Emang suka juga dan alhamdulillah ada bakatnya. Jadi terus tiba-tiba pas udah ketemu umur 20-an itu, umur 20-an. Terus lo gue bikin albumnya. Hah? Mau banget. Terus yang baik banget, yang terserah mau jenisnya musiknya kayak gimana, mau kayak apa, mau apa. Tapi sebelum ke album itu bukannya waktu itu sempat jadi backing vokal juga ya? Iya, berapa kali. Itu karena nyanyi gak pernah lepas dari kehidupan aku mas. Jadi itu TK udah paduan suara, udah mimpin di depan TK ya. Perpisahan tuh aku itu konduktornya. SD choir. Sekolah aku kebetulan emang sekolah yang mementingkan choir, pertandingan gitu. SMP juga choir. Mulai SMP mulai ngeband. Perpisahan, acara-acara yang pentas-pentas tuh udah pasti aku nyanyi. SMA choir lagi plus vokal grup. Vokal grup makin kecil nih, makin bertuju. Berlima aku jadi lead vokal maju ke depan, solo-solo. Jadi kayak ada pelatihannya tuh, kayak berjalan terus lagi. Kalau yang di profesionalnya? Profesionalnya ngisi di mana? Di Dewa 19 sama Slang. Oh Slang juga? Slang. Loh, aku baru tahu yang ini. Oh iya? Gue mulai dari Slang. Oh dari Slang dulu? Iya. Jadi bisa nyampe ke Potlot? Iya lupa tuh ya. Kayaknya tuh kenal gitu deh mas. Kayak gitu? Kayak teman aku mungkin temennya. Album apa mbak? Masih ingat gak? Kalau Slang aku off air. Jadi lebih backing vokal di show. Oh jadi ikut show dong? Ikut show. Wow. Kalau Dewa rekaman. Albumnya terbaik. Oh terbaik. Album keempat ya? Terbaik. Gak hafal. Oh gak hafal, oke. Pokoknya si Dani approach gitu, terus ya udah kita temenan aja. Karena memang mungkin aku di dunia nyanyi terus sebenarnya ya. Karena kalau kayak choir pertandingan aja aku udah ketemu Reza Artamevia. Dia SMP 11 kalau gak salah, aku Red Labora. Ketemu gitu. Jadi emang kayak orang-orang yang suka nyanyi itu pasti mulainya dari situ. Lagi pas SMA mulai ngeband, ketemu tuh Reza nyanyi, aku nyanyi, dia berlanjut apa. Ya itu kayak mungkin komunitas kita. Ya linknya gitu sampai ke atas. Ini temannya si ini, teman ini, terus tiba-tiba si Dani backing vokalnya gitu rekaman, terus si Slang Mas Bindin atau siapa yang ngomong, ya udah tapi begitu keluar kota nggak boleh sama mama, cuma boleh di Jakarta. Pas dia mau tur ya, gue nggak ikut lagi. Itu zamannya Opi Andaresta. Jadi backing vokal aku Opi sama Vika aku nggak tahu tuh kemana sekarang tuh, apa dia masih nyanyi atau nggak pernah ketemu. Tapi itu aku bertiga dan masih yang Indra. Iya Indra, Bongki, masih mereka. Itu nah terus habis itu pas umur 20 berapa late sih. Jadi gini sebenarnya sempet ada rasa yang kayak gue nih mulainya lat banget sih, padahal nyanyi dari kecil gitu, kenapa pas umur 20 berapa baru, sementara orang kan 18-19 sudah nyanyi. Nggak boleh mas, harus kuliah dulu. Nah itu aku tuh ada prinsip harus selalu nurut sama orang tua, karena ibu kata-kata ibu kan. Jadi selalu kayak ya udah tuh berarti Allah maunya gitu. Jadi aku merasa tuh kan kata Allah, lo nurut dulu aja sekolah sampai bener aku kelar tuh. Jadi aku skripsi, aku rekaman.
sambil skripsi selesai, sambil rekaman. Tiba-tiba ada yang approach. Jadi kayak makin yakin jadinya. Walaupun itu sebenarnya nggak ada fakta yang kayak Allah yang ngasih hadiah tuh enggak. Tapi aku maybe create my own belief aja. Gitu bahwa kalau lo berbuat baik, udah pasti membuahkan hal yang baik gitu. Jadi kayak kan gue nggak jahatin orang, gue nggak apa gitu, nggak nurut, apa saya nggak mulai cepat itu kan juga nggak dosa sebenarnya, tapi ya lat aja gitu kayaknya. Harusnya umur berapa tuh mungkin lah udah nyampe mana nih, lo masih baru mulai gitu. Ya udah gitu, terus kayak ya udah gitu-gitulah, kayak misalnya pertemanan atau relationship sama intimate relationship juga aku hati-hati banget gitu, kayak menjalani Islam maunya gimana gitu. Jadi itu kayak pikiran sendiri. Nah jadi kalau Mas Wid nanya secara spiritual, Allah segala-galanya sih buat aku. Until now. Until now. Apalagi semakin dewasa, semakin banyak sekali permasalahan hidup gitu. Semakin yakin dan semakin nyata, ya hidup ini hanya untuk Allah. Karena nggak akan pernah bisa bahagia, sebahagia atau hakiki kalau kita mengandalkan kehidupan dunia gitu. Kehidupan dunia tuh nggak ada maksimalnya, juga nggak ada minimalnya. Lo kalau mau nggak ada minimalnya, lo akan selalu bisa bersyukur kok untuk apapun yang terjadi dalam hidup lo. Tapi lo juga nggak akan pernah puas untuk apapun yang lo udah dapet. Pasti nggak puas-puas. Tetap masih ada yang lebih atas lagi gitu. Jadi kayak kayak minum air laut ya. Tulisan Mas Wid terakhir keren banget itu, kayak minum air laut sih hawa nafsu. Jadi kayak emang beneran semakin kita belajar Mas Wid di titik terang gitu, semakin kita yakin intinya adalah untuk menyembah Dia. Take it or leave it, hanya untuk menyembah Dia. Karena ya itu yang akan membuat kita sane gitu. Waras. Dan bisa hidup. Bisa hidup, bener loh Mas. Maksudnya sebenarnya mungkin kita kalau kecewa atau apa bisa bangun tidur tuh males. Bisa sebenarnya kayak oh my God gini banget sih gitu. Atau kayak ada orang yang gituin kita. Atau kayak kok bisa ya udah mau dapet kerjaannya terus nggak jadi, ya kan maksudnya juga ada pernah cerita pengalaman kayak kenapa sih gitu kan, kayak either kita mau bener ada orang lain yang ada aja banyak kita. Yang dulu tuh aku nggak suka banget sama statement, aku tuh nggak pernah suka sama hal-hal negatif kan, aku selalu berusaha positif karena emang rasanya nggak enak negatif, kenapa harus dia enakan positif kan. Jadi ada kata-kata bahwa life is not fair, life is apa yang bitchy or something like that gitu. Nggak pernah suka. Tapi sekarang aku tahu bahwa life is it's a fact, saudara-saudara. And just enjoy it gitu. Karena nggak mungkin nggak fairnya life kita nggak pernah happy, nggak mungkin gitu. Karena rezeki itu, nah itu juga cara berpikir. Rezeki itu dilihatnya apa? Rezeki itu apa? Konsep rezeki itu apa? Aku anak 5 kan. Anak 5 aku masih utuh, itu udah rezeki terindah dari Allah. Utuh secara batin, secara badan. Selamat gitu loh Mas. Udah umur 21 tuh ada yang gak selamat gitu, yang gak gampang melewati. Terus kehidupan aku juga gak yang stabil gitu. Untuk anak-anak juga banyak. Aku potong deh. Tadi kan Mbak cerita tentang spiritual dan pencapaian-pencapaian. Nah sekarang titik terendahnya nih. Pasti ada kan satu momen yang bener-bener wah ini gue yakin Allah pasti nolong gue nih. Tapi di titik terendah itu gimana memelihara mindset untuk tetap di situ? Itu aku pakai ayat Mas. Aku nggak hafal ya nama ayatnya. Ayat berapa Pak? Itu berapa? Nggak hafal surat apa ayat berapa. Tapi yang jangan mengatakan dirimu beriman kalau tidak diuji. Udah, patokan aku itu aja. Kalau enggak, aku ngerasa dibenci sama Allah. Nggak enak banget dong. Ngerasa dibenci sama Allah tuh mendingan mati lah, lo mau ngapain lagi gitu. Dia udah yang pemilik segalanya. Enggak, dia sayang sama lo. Itu tuh konsep banget sih Mas. Karena emang kita perlu sih menurut aku dalam hidup kayak gitu. Kita perlu jujur sama perasaan. Rasain aja kalau sedih ya rasain. Lagi merasa rendah ya rasain. Merasa lagi terpuruk ya rasain, ya udah. Secara kasat mata atau secara duniawi gitu. Mungkin ada fakta-fakta yang memang ada salahnya. Kita bikin salah dan lain-lain. Kita tahu manusia tidak sempurna, yang sempurna hanya Allah. Jadi mungkin banget kita jatuh, mungkin banget kita kepleset, mungkin banget kita bikin salah, khilaf. Pernah di titik itu? Banget. Dan ini
sebenarnya bukan akunya sih, ya ke keluarga gitu. Tapi yang aku terlibat gitu. Jadi kayak nggak berdaya banget Mas. Nggak berdaya dan merasa disalahkan padahal nggak salah gitu tuh. Kesel banget dan nggak enak banget dan lumayan kayak aduh kenapa ya gue kemarin kayak terus kayak kenapa ya gue milih jalan hidup kayak gini, kenapa ya gue ada sempat kayak gitu karena aku ngerasa dari kecil tuh apapun sakit di hati aku tuh semuanya kehandle banget sih, hanya dengan konsep berpikir. Kalau daytime enggak, karena udah terlalu banyak unsur dari luar yang terlibat gitu ya, ikut campur gitu. Ya pelajaran untuk aku dan orang-orang di sekitar aku, kayak untuk pengen jadi manusia yang lebih baiknya muncul banget gitu. Oke, kita banyak pelajaran kemarin. Apa aja sih yang kemarin yang bikin kita sampai jatuh ke sandung. Terus gimana caranya supaya kita bisa ngejaga supaya nggak licin lagi gitu, supaya nggak kepleset lagi. Terus cara menghadapi hal-hal apapun, mau pekerjaan, ke orang-orang di sekitar, pertemanan dan lain-lain tuh kayak semuanya tuh benar-benar jadi kita pelajarin terus kayak berusaha di jalannya Allah gitu. Tapi nggak pengaruh ke pekerjaan ya Mbak? Itu kan sempat aku rasa begitu, aku pikir begitu. Tapi terus orang terdekat aku, apa? Tuh tetap dapat tawaran apa gitu. Jadi kayak sebenarnya enggak kan? Enggak. Tapi kan sebenarnya Mas di sini semakin banyak masalah bukannya semakin banyak pekerjaan. Kalau di dunia aku, perhatiin deh. Oh iya. Abis ada masalah malah abis itu tambah ngetop. Endorsement nambah. Tambah sensasional dan tambah ya maksudnya tambah dikenal. Tambah dikenal, tambah jadi orang pengen ngajak kerja sama. Sebenarnya mungkin gitu, tapi aku pada dasarnya orangnya tuh aku sebenarnya ya jangan based on itu kalau ngajak kerja sama. Dan aku sebenarnya orangnya ada family man, aku family woman mungkin gitu. Kayak tugas utama di dunia aku setelah menjadi istri dan ibu adalah yang menjadi istri dan ibu gitu sebenarnya. Bonusnya adalah aku ada pekerjaan, ada karir gitu. Jadi waktu itu yang sangat aku mau jaga adalah hati anak-anak aku. Sekarang Mbak, sorry nih. Sekarang bagaimana, kan tadi kalau Mbak kan udah ketanam bahwa aku tuh dekat banget, merasa dekat banget sama Allah gitu ya. Terguide gitu. Rasanya kan. Nah, memberikan rasa itu ke anak-anak gimana Mbak? Nah itu dia Mas. Jadi itu dengan kondisi seperti itu saat sempat ini terpikir tuh Mas ya. Aku sempat terpikir tuh ya pas mau nikah atau pas udah nikah lagi hamil gitu. Aku ini segitu ketergantungannya sama Allah. Bener-bener yang kayak Allah is everything, Allah is my real parents dan lain-lain lah gitu. Kayak tempat gue bergantung, tempat gue berlindung, tempat gue memohon gitu. Karena ada kesakitan-kesakitan waktu kecil kan. Karena ada perjuangan-perjuangan waktu kecil gitu. Hal-hal yang gak bikin nyaman. Masa gue mesti bikin anak gue gak nyaman sih hidupnya. Aku sempet gitu. Masa gue mesti bikin mereka merasakan yang gak enak banget waktu gue kecil rasain gitu kan. Gak mau pikirin aku gitu waktu itu. Gak apa sih ada cara lain gitu. Tapi ya ternyata. Tapi karena kan aku selalu berharap anakku soleh-soleha ya. Tapi tanpa aku paksa. Jadi waktu aku kecil pas ada ajaran dari orang tua yang keras banget untuk beragama. Itu aku lihat banget betapa nggak worksnya hasilnya gitu. Yang kenapa aku sendiri yang lumayan bukan ya insya Allah bener-bener dalam karena aku dapat hasil berpikirnya Allah satu-satunya pegangan gue. Jadi malah makin kepengen beribadah dan menyenangkan Allah dan beriman. Karena itu kayak satu-satunya cara. Kalau yang lain sementara kabur-kaburan gitu malah kayak sebel. Soalnya dikerasin banget gitu. Jadi hasil keras itu gak works dan gak menjamin akan sukses gitu. Akan beriman atau akan damai batinnya gitu deket sama Allah. Makanya aku ke anak-anakku sama sekali gak mau keras. Suamiku lebih lagi. Dia juga gak mau. Dia dulu sekolah Islam terus sampai gede. Jadi dia bilang dia juga gak mau karena kita semua ngelihat dengan satu pendidikan atau sistem atau metode pendidikan yang sama hasilnya gak ada yang sama. Hasil keimanannya ya. Jadi akhirnya aku berprinsip aku akan terus ngomongin tentang Allah. Allah adalah segala-galanya. Terus every second of my life setiap kesempatan ngomong pokoknya dalam hal apapun. Misalnya di kamar mau kemana? Tenang aja kan ada Allah. Ingat dong kecil-kecil tuh waktu mereka masih kecil. Terus misalnya, Mom kita pasti besok jadi kan? Kalau Allah mengizinkan kita jadi.
Hal-hal kecil tuh selalu aku sebutin aja. Jadi melibatkan Allah melibatkan selalu Allah. ada dalam Oke. kehidupan kita. Apapun yang terjadi, lo harus selalu sadar apapun Allah yang nentuin. Itu aku selalu bikin begitu. Jadi bukan ke ritualnya. Iya. Nah, jadi insya Allah mereka tahu bahwa Allah segala-galanya. Intinya tuh itu sih Mas. Habis itu tinggal gimana mereka secara ritual. Nah, challenge-nya for me untuk anak-anak zaman sekarang, mereka kan lebih terbuka pikirannya. Kalau kita kan zaman dulu lebih satu arah tuh, orang tua sama kita nurut aja, gitu. Karena Iya. sumber informasinya lebih luas dari ini. Sekarang asli, dan sekarang kan lebih ini banget Mas, menghargai banget hak asasi. Hak asasi manusia banget. Iya. Hargailah keunikan manusia, hargailah karakternya mereka, kebutuhan mental health-nya mereka, mental health dan lain-lain. Jadi kan kalau ada aturan yang menurut mereka kok kayak nggak respect banget people's ini sih personality or people's nasib misalnya gitulah gitu, kayak kurang bisa nerima tuh aturan yang kayak kayak. Iya. Jadi sementara kadang kan kalau yang letter luck kan banyak yang kayak pokoknya harus gini, pokoknya harus gini gitu kan, aturan agama. Jadi itu challenge banget for me. Gimana caranya bikin pengertian ke mereka? Ada yang memang harus kita jalanin dan hindarin. Emang ada gitu di aturan agama Islam. Itu untuk kebaikan semuanya. Nah tapi alhamdulillahnya anak-anakku yang gede-gede ya. Kalau yang kecil sih yang lagi belajar ngaji gitu kan. Mereka senang dengar cerita-cerita tentang Nabi dan lain-lain. Insya Allah udah yang gede-gede. Nah itu aku lumayan kelewatan. Insya Allah gak ada kata terlambat. Karena waktu itu kan aku punya anak lagi. Kelewatan maksudnya gimana? Agak kelewatan untuk menyiapkan di saat-saat SD SMP-nya. Jadi mereka di sekolah aja dapatnya. Oke. Karena aku selalu kan hamil lagi, punya anak lagi hamil lagi, jadi menyusui. Jadi selalu ada kayak overload sama ngurusin bayi-bayinya gitu. Yang kecil-kecil sana. Jadi yang gede-gede yang sekarang udah paling gede 21 sama 19. Lumayan cuma dapat yang ada di sekolah gitu. Jadi walaupun aku sehari-harinya ini, tapi sometimes aku nggak terlalu yang kayak dalemin banget gitu tuh nggak sempat. Nah mereka dengan metode pendidikan mereka yang apa-apa harus proaktif, harus vokal, harus menganalisa apa yang terjadi di dunia ini. Itu ya tadi aku bilang open minded banget kan. Nah alhamdulillahnya mereka seneng baca. Mereka seneng nyari jawaban juga gitu. Jadi apa yang mereka hasil baca, mereka ceritain ke aku, akhirnya kita jadi bahan diskusi. Nah, jadi di situ aku berusaha masuk lagi. Tapi dalam Mas jadinya, dalam banget kalau udah ngobrol sama anak-anak yang gede. Pantesan ada beberapa yang nyampe di ruang diskusi ya. Iya, sempet kan? Aku curhat ya. Minta pendapat kan? Karena berat itu, karena menurut aku tugas aku terutama ya sebagai ibu mengarahkan mereka untuk ya istilahnya soleh-soleha gitu kan, kita pengennya kan, harapan aku cuma ya kita selamat di dunia dan kita selamat di akhirat gitu. Nah itu tuh salah satu ini tuh Mas, salah satu yang bikin aku bisa lebih enteng menjalani hidup dengan segala cobaan tadi itu. Ini hidup di sini sedikit banget, nah nanti itu yang panjang banget. Nah jadi urusannya sebenarnya bukan sama manusia sih pada akhirnya ke Allah. Tapi yang penting kita berbuat baik aja sama manusia lain. Tapi yang penting yang dia sukai gitu. Jadi nah itu bisa biasa, dan itu aku tekankan untuk anak-anak kamu, kalau patokan kamu, kepuasan kamu itu duniawi, nggak pernah selesai. Nggak akan, kamu udah nyampe sini, kamu ngerasa masih bisa kesini lagi, sampai nanti bisa kewarasan kamu bisa beresiko gitu. Akan susah. Mereka dengerin sih, waktu itu dengerin. Walaupun tetap kayak sini. Terus sama ini ya. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang. Iya. Karena setiap orang ada ukurannya. Asli. Kan kayak don't judge the book from the cover. Terus sometimes pokoknya ada juga istilah yang everyone has their own battle. Cuma kita nggak tahu apa. Jadi kayak itu tuh menurut aku tuh kalau ke anak-anak tuh aku berusaha at least itunya dulu. Dasar-dasar berpikir. Hatinya dia gitu. Tapi yang selalu praise Allah. Kalau ada hal-hal yang menurut aku crucial banget untuk aku siapin atau aku larang, pasti nanti aku kasih penjelasan gitu. Kenapa ini nggak boleh banget gitu. Tapi itu berarti didiskusikan dalam satu keluarga atau one on one gitu Mbak? Kebanyakan one on one. One on one. Jadi atau biasanya yang gede sama yang gede, yang kecil sama yang kecil.
Karena beda banget kan masa SD sama Heeh. kuliah. Oh ya, artinya memang Nggak bisa. Mbak siapin satu waktu memang untuk ngobrol ya. Keseharian aku tuh udah pasti akan ngobrol sama mereka selalu. Nah itu tuh jadinya aku kan aku jadi aktif banget karir aku itu sampai anak ketiga. Habis itu aku lumayan istirahat tuh, lumayan vakum nyanyinya. Terus lebih ke ilmu psikologi aku. Jadi aku lebih jadi kayak moderator talk show, lebih ke moderator workshop buat parenting. Sempet yang keliling kota-kota juga, tapi lebih sedikit deh waktunya tuh lebih dikit banget. Terus lama-lama memang jadi karir nyanyi aku jadi makin vakum. Itu nggak pernah aku sesalin karena anak-anak total deh. Insya Allah dalam pandangan aku gitu. Karena kadang kita nggak usah ngomong, kita ada di situ aja tuh bikin mereka selalu pengen cerita sama kita gitu. Kayak ini mami ada. Dibandingin kita nggak ada, kita pulang udah capek, pasti ngomongnya 5 menit. Iya. Nah kalau ini tuh aku selalu jadi bisa nangkep terus lagi. Aku selalu bisa nangkep lagi ada something wrong nih sama siang ini, sama siang ini, sama gitu. Ada sense ya, mungkin karena ada waktunya sih mas gitu. Bener. Karena aku rasain kalau aku capek banget, emang kadang-kadang udah nggak bisa tuh, udah nggak punya spare tenaga dan hati untuk ngurusin. Besok aja deh, dan besok kan mungkin mereka udah males, udah males ngomongin gitu. Besoknya udah lewat gitu. Mereka juga lebih ngelihat ini ya, mood dan momen ya. Iya. Kalau udah lewat udah kemarin udah enggak. Gitu. Punya peer group lagi. Nah kalau mereka punya geng, maksudnya punya sahabat-sahabat kan kalau anak kan. Kalau mereka udah ngomong sama sahabatnya, bisa abis itu kita jadi nomor berapa pendapat kita gitu. Ya insya Allah. Prioritasnya bergeser. Dan insya Allah emang sahabatnya kasih masukan yang bagus ya. Tapi kan kadang-kadang pengalaman hidup kan mas. Maksudnya kalau mereka mungkin dengan emosi, dengan apa gitu. Sementara kalau kita berusaha ngeliatnya udah pasti dengan kasih sayang gitu kan. Yang terbaik buat anak kita insya Allah gitu. Tapi ya kayak gitulah. Memang kayak konsep berpikir dan keimanan tuh segala-galanya sih. Apa yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat yang lain? Ini kita kembali ke topik kita atau kayaknya topiknya cuma 5 menit sisanya apapun yang mau disampaikan ini cerita MW bebas. Gak usah ada topik ya. Lain menit lain cerita kalau ini barusan. Yang mau disampaikan ya itu ya mungkin percayalah bahwa Allah itu ada, Allah itu segala-galanya. Terus kalau kita menggantungkan diri kita pada Allah, insya Allah kebahagiaan dan keindahan hidup itu ada gitu. Jadi segala sesuatu itu kita jalanin, emang udah chapter hidup kita, memang udah tugas hidup kita, jalanin aja. Selalu ada keindahan selama kita beriman dan menjalani keinginannya Allah kita, perintahnya. Baik sahabat semua, Mbak Mit, matur nuwun udah datang. Iya, aduh mas. Ke cerita HMW. Banget. Ntar lagi kita lanjut makan sup merah. Yes. Sup merah. Sup merah di pintu merah. Di rumah pintu merah. Rumah pintu merah. Baik sahabat semua, terima kasih udah menyimak cerita HMW. Saya Wiwit pamit. Mbak Mita juga pamit. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.